Di video ini saya akan menjelaskan tentang infeksi oleh virus Hendra. Untuk overview, poin-poin yang akan dibahas di video ini yang pertama yakni organisme, histori, epidemiologi, transmisi, penyakit pada manusia, penyakit pada hewan secara singkat, kemudian pencegahan dan kontrol, dan terakhir action to take. Untuk organismenya, jadi enterovirus ini merupakan famili dari Paramoxyphidae. Genusnya Henipavirus, kemudian dia memiliki kerabatan dekat dengan Nipah virus gitu ya. Henipa ini terdiri dari Hendra virus dan Nipah virus. Jadi hampir mirip, cuman dia memiliki perbedaan. Nanti akan ada penjelasan tentang Nipah virus di video berikutnya. Kemudian dia termasuk virus bersampul ya, jadi artinya dia memiliki lapisan lemak. Kemudian genomnya itu tersusun atas single stranded RNA. Jadi RNA untai pendek yang dan single stranded satu untai. Kemudian yang termasuk dalam famili ini, famili Paramoxypheridae termasuk mumps dan measles virus, kemudian rinderpest virus, human parainfluenza virus, dan kanin distemper virus. Kemudian sejarah, virus ini pertama kali ditemukan itu tahun 94, di mana dia menyebabkan wabah pertama kali itu di Australia, Brisbane, ya, di negara Brisbane. Kemudian di sini warna merah, kemudian menyebabkan infeksi pada pernafasan dan neurologik saraf ya pada kuda, di mana pada tahun 94 ini ditemukan ada 20 kuda yang mati, di mana diantaranya 13 meninggal, kemudian pada manusia ada 2, satunya meninggal, kemudian ada 2 kematian pada kuda pada insiden yang terpisah. Kemudian tahun 95 ditemukan kasus yang fatal pada manusia. Pertama kali kan tahun 94 di mana 1 orang mati. Tahun 95 ditemukan, tahun 95 ada manusia yang terinfeksi dan meninggal. Ini dikatakan bahwa meninggalnya ini karena dia ikut serta dalam kasus kelahiran bayi kuda ya tahun 94 gitu. Ternyata kudanya ini kan terinfeksi di sini, terinfeksi oleh virus Hendra. Kemudian tahun 95 kasus fatal ditemukan di Cairns, Australia. Tahun 2004 ditemukan veteranian, jadi orang yang bekerja di peternakan kuda itu terinfeksi tapi dia bisa sembuh. Kemudian kasus lain pada Juni 2006, Oktober 2006, dan Juli tahun 2007. Hendra virus ini secara sporadik ya ditemukan menyebar di Australia, di mana tahun 2011 ya terakhir tahun 2007 Juli kemarin, tahun 2011 ditemukan 23 kasus terkonfirmasi di daerah Queensland sama New South Wales. Kemudian satu anjing ditemukan konfirmasi positif tapi tidak ditemukan klinik ya, tidak diobservasi. Total human kasus Hendra virus ini sebanyak 7. Di Malaysia itu juga dikatakan ada kasusnya, cuman setelah dilakukan teliti, saya baca jurnalnya itu ternyata tidak terinfeksi. Jadi dia melakukan penelitian pada hewan di kelelawar buah ya, ternyata tidak terbukti adanya Hendra virus di situ. Dan Malaysia dan Australia itu kan negara tetangga yang berdekatan ya, apalagi ini juga ditemukan dia itu di vektor dibawa oleh namanya kelelawar buah. Kelelawar buah ini kan dia sifatnya mobile ya, dapat berpindah gitu. Jadi patut untuk diwaspadai dan patut untuk kita pelajari. Masih dalam topik sejarah dari Hendra virus, ini prevalensinya pada kelelawar buah, di mana 47% pada kelelawar buah ditemukan seropositif, yakni pada spesies Pteropus, ini hewannya, dan infeksinya itu dia asimptomatik, artinya itu dia tidak menimbulkan gejala yang spesifik. Kemudian ditemukan juga kasus serupa yang dibawa oleh
kelelawar buah ya. Kelelawar buah ini membawa beberapa virus, bukan hanya enterovirus ya, tapi juga Nipah virus, meningle sama Thiaumon virus di Australia. Kemudian masuk ke epidemiologi, jadi dia kasusnya pada manusia hanya sampai saat ini tahun 2011 itu ditemukan hanya di Australia. Di mana kasusnya pada manusia ini berhubungan karena manusia ini itu dekat ya dengan hewan, kuda terutama gitu ya. Jadi ada kontak langsung dengan kuda gitu ya. Pada kasus pada kuda sendiri itu lebih banyak pada wanita ya, keturunan betina. Kemudian umurnya lebih dari 8 tahun dan biasanya itu yang betinanya terinfeksi pada saat paduk ini pacuan kuda, balap kuda gitu ya. Dia ada gesekan kuda-kuda juga, otomatis kuda ini juga terinfeksi. Transmisinya pada manusia yang sering ditemukan itu dari kontak-kontak langsung dengan cairan pada kuda yang terinfeksi. Transmisi lain yang ditemukan bisa melalui pernafasan human to human, manusia ke manusia, dan kelelawar buah ke manusia. Transmisi pada manusia itu bisa melalui kontak langsung dengan kuda yang terinfeksi oleh virus Hendra. Salah satu penyebabnya itu tidak menggunakan peralatan lengkap ya untuk menangani si kuda ini. Dan kalau pacuan kuda kan juga harus pakai sarung tangan, pakai masker dan lain sebagainya. Itu tidak melakukan penggunaan alat ya, APD, alat pelindung diri. Kemudian tidak semua yang manusia yang terekspos pada kuda yang terinfeksi virus Hendra ini menjadi sakit, dan tidak semua yang terekspos kuda ya, kuda sendiri antar kuda itu juga tidak semuanya mengalami sakit yang disebabkan oleh virus Hendra. Kemudian penelitian ini juga masih berjalan di berbagai negara yang saya jelaskan, di Malaysia, Singapura, kemudian di Australia juga. Di Australia sendiri yang pertama kali ditemukan itu juga masih dilakukan penelitian. Transmisinya pada hewan ini transmisinya dari kelelawar ya, kelelawar buah ke kuda ya, masih belum diketahui secara jelas ya. Bisa melalui, diperkirakan oleh peneliti itu bisa melalui produk kelahiran dari si ini kelelawar buah, misalnya dari fetus atau plasenta. Kemudian kuda diperkirakan dia kontak langsung atau memakan buah yang sudah terinfeksi atau sudah dimakan oleh kelelawar buah ya, dimana kelelawar buah ini sudah terinfeksi oleh virus Hendra. Kemudian juga memang masih menjadi penelitian ini, virus itu bisa dikeluarkan melalui urin atau saliva ya, urin atau saliva dari kelelawar buah maupun dari kuda itu masih menjadi penelitian. Kemudian dari kuda ke kuda itu tidak terlalu tinggi ya kasusnya, kontak langsung. Kemudian juga diperkirakan dari urin atau makanan atau oral cavity antar sama kuda. Kemudian ada transmisi secara mekanik, gesekan gitu ya, misalnya karena kasus yang tadi ditemukan di balap kuda itu kan banyak sekali kuda. Kemudian ini juga ditemukan masih menjadi penelitian eksperimen ya, kucing ke kucing, kemudian kucing ke kuda. Diperkirakan itu penelitiannya itu melalui kontak secara langsung antara kucing sama kuda atau kucing dengan kucing, dan diperkirakan juga berasal dari urin yang terkontaminasi oleh kucing atau kuda ya, yang mengeluarkan urin. Penyakit pada manusia, masuk ke penyakitnya ya. Inkubasinya bervariasi dari 4 sampai 18 hari, mungkin diperkirakan juga mencapai tahunan. Gejalanya mirip seperti flu, seperti demam, kemudian nyeri otot, nyeri kepala sampai vertigo. Kemudian untuk pneumonia ini bisa menyebabkan kegagalan nafas ya, bisa sampai juga mencapai meningoencephalitis ke otak. Diagnosisnya pada manusia bisa melalui ELISA ya,
enzim link. Kemudian bisa melalui imunoperoksidase, kalau ini melalui jaringan tisu yang terkontaminasi, diperkirakan terkontaminasi oleh virus Hendra, itu jaringannya diambil, diberi formalin, atau bisa melalui isolasi virus langsung, kemudian bisa deteksi netralisasi, deteksi antibodi, dan yang terakhir ini bisa melalui PCR ini yang paling akurat, gold standard yang disarankan untuk kasus diagnosis kuda, manusia, atau kucing yang diperkirakan terdeteksi atau terinfeksi oleh virus Hendra. Kemudian untuk treatment dan prognosisnya, jadi intensif suportif ya, jadi harus dikasih support pada hewan atau manusia yang terinfeksi oleh virus Hendra. Kemudian untuk obat bisa pakai ribavirin, ini obat antivirus untuk flu ya, di mana ini bisa mengurangi durasi dari penyakit. Nah, penyakitnya ini kan bisa sampai 4-18 hari. Ini bisa dipotong penyakitnya, jumlah harinya gitu ya. Kemudian bisa mencegah dari gejala klinik tapi masih belum diketahui secara jelas. Kemudian prognosisnya juga masih belum diketahui dan masih rendah untuk beberapa kasus. Kemudian untuk penyakit pada hewan ini mungkin sebagai ilmu juga sedikit yang tidak terlalu dalam ya. Maka kalian nanti kan lebih banyak berkecimpung dengan sampel pada manusia. Mungkin yang tak tahu, mungkin bisa menjadi virus baru atau emerging viral disease kan belum diketahui kan, karena ada beberapa perubahan lingkungan, perubahan manusia itu bisa menyebabkan kayak virus corona kemarin kan secara mendadak ya, bisa terinfeksi sampai ke menyebabkan pandemi. Kemudian pada hewan seperti kuda ini inkubasinya lebih lama ya, kalau manusia kan 4-16 ya. 4-18 hari atau mungkin tahunan, kalau ini dia 8-16 hari tapi nggak sampai tahunan. Gejalanya juga asimptomatis sama seperti manusia, tapi biasanya memutahkan virusnya dimutahkan. Penyakitnya bisa depresi, pireksia, dispenia, sampai takikardi gitu ya. Kemudian initial nasal discharge ini juga bisa pada pernafasan dari kuda, kemudian bisa melalui kematian 1-3 hari setelah terinfeksi. Kemudian injeksinya masuknya bisa melalui mukosa membran seperti di cyanotic border, kemudian menyebabkan edem, pembengkakan ya, pembengkakan karena retensi air, jadi airnya di tampung gitu ya, head pressing, kemudian ataksia, nasal discharge. Ini sama seperti pada manusia, ini bisa menyebabkan kegagalan nafas. Itu yang menyebabkan kematian pada si kuda. Termasuk manusia yang ditemukan satu kasus ya pada tahun 94 dan satu kasus pada tahun 95. Itu karena kegagalan nafas. Kemudian spesies yang terinfeksi secara natural, secara normal itu ditemukan pada kuda dan manusia dan anjing. Kemudian yang masih diteliti itu pada kucing, kemudian babi guinea, ya sama ferret. Kemudian infeksi yang tidak spesifik pada kuda, chicken, ayam, kemudian pada mencit dan tikus. Untuk sampling ya kita harus untuk koleksi sampling kita harus mencegah kontak yang memakai alat pelindung diri. Sampelnya bisa langsung dikondisikan ke lab. Untuk rekomendasi actionnya bisa melalui website berikut. Ini kan kalau di Australia, kalau kalian ingin coba-coba akses, boleh diakses sendiri. Untuk preventif sama kontrolnya, kita harus menjauhi akses ya, yang dimana ditemukan kuda ini mendadak mati, atau pada area yang banyak ditemukan kelelawar buah, kita harus menghindar karena kan bisa melalui pernapasan, bisa melalui urin, bisa melalui sekresi ya, kan muntah
bisa melalui itu. In suspek kasus, pada suspeknya kasus itu jangan langsung menghandle pada jaringan darah dan urin. Untuk preventif sama kontrol, mencegah penyebaran virus melalui vomitus, rigorous hygiene, jadi harus memperhatikan higienitas sama karantina. Karantina pada hewan, bukan area pada kuda ya. Kuda dengan kuda kan dapat melakukan transmisi. Yang paling sering itu harus dihindarkan. Ini jangan lupa untuk penanganan tadi disebutkan, untuk penanganan kasus ini harus memakai alat pelindung diri. Itu ya. Karena ini kan bisa ditularkan melalui pernafasan juga ya. Untuk preventif sama kontrol bisa pada produk-produk hewan itu ya, bisa melakukan disinfeksi melalui bahan kimia maupun dari pemanasan. Secara langsung pada objeknya bisa kita lakukan autoclave atau kalau tidak ada autoclave bisa pakai pemanasan ya pada produk-produk hewan yang diperkirakan terkontaminasi oleh kuda. Bisa memakai zat kimia atau persen sodium hipochlorite solution, bisa pakai NaDCC granul. Dan ini untuk literaturnya.